Halo semua, aku Nida, salam kenal ya. Hari ini aku mau lanjutin video PSA yang kemarin. Aku bakal cerita soal kondisi gigiku sebelum di PSA dan sudah di PSA. Dan aku juga bakal masukin foto kondisi gigiku sebelum dan sudah di PSA. Cuma aku mohon maaf banget nih karena untuk foto sebelum di PSA saat gigiku berlubang itu aku lupa banget buat foto. Tapi aku bakal ganti sama foto ronsen panoramiknya aja ya. Aku mempertegas di sini aku bukan ahli, bukan dokter, dan bukan pegawai BPJS. Ini aku murni cerita soal pengalaman pribadi aku yang benar-benar aku alami dan rasain gitu. Jadi bisa aja alur atau pengalaman yang kalian lalui itu berbeda ya karena baik lagi ini soal pengalaman pribadi. Tapi aku berharap banget dengan video ini seenggaknya bisa sedikit atau banyak ya memberikan gambaran kepada teman-teman yang mau PSA. Jadi kayak ada yang nggak bingung, nggak terlalu bingung lah seenggaknya. Terus buat teman-teman yang sudah PSA boleh banget nih di sharing pengalamannya di kolom komentar supaya teman-teman yang mau PSA dapat masukan yang baru gitu karena bisa aja apa yang aku alami, apa yang aku lewati alurnya berbeda dengan teman-teman yang udah ngelakuin PSA. Jadi boleh banget ya saling sharing. Untuk yang video kali ini bakal lebih singkat ya karena lebih condong cerita soal kondisi sebelum dan sudah PSA gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan videonya lebih ngejelasin soal alur ya karena memang ini ketinggalan gitu untuk cerita soal ini. Oke, kronologinya di tahun lalu gigi geraham kanan bagian bawahku ini bolong dan memang sempat dapat penanganan di tambal permanen di dokter gigi puskesmas. Cuma sayangnya setahun kemudian tambahan permanen itu lepas gitu. Dan ya aku cek lagi dong ke dokter gigi yang ada di puskesmas dan saat pengecekan ditekan-tekan gitu sakit dan kata dokternya ini ada kayak apa namanya lembek-lembek gitu entah daging atau apa aku juga kurang tahu kan aku nggak nanya lebih gitu. Terus kata dokternya karena memang kondisinya seperti itu ada indikasi kalau udah kena ke saluran akar gigi. Jadi beliau bilang baiknya dirujuk aja ya ke rumah sakit yang ada dokter spesialis konservasi giginya supaya dicek nih kondisi saluran akar gigiku masih bisa buat perawatan atau enggak. Untuk foto ronsen panoramik gigiku sebelum PSA nanti aku masukin di sini ya. Oke, kondisi berlubangnya itu gimana sih? Jadi berlubangnya itu di tengah-tengah dan lumayan dalam gitu kalau kata dokternya. Dan memang aku lihat juga kalau lihat di kaca gitu ya, dipantulin ke gigi gitu, memang dalam gitu. Posisinya di tengah gitu. Dan emang nyut-nyutan banget pas udah lepas yang tambal permanen itu, apalagi pas ditekan sama dokter giginya. Jadi kan aku merasa wah ini udah nggak bener nih giginya, jadi ya baiknya memang ikutin saran dari dokter untuk datang ke rumah sakit yang ada dokter spesialis konservasi gigi. Udah selesai ya buat yang sebelum PSA nya gimana. Aku lanjut lagi soal apa yang aku rasain setelah perawatan saluran akar gigi. Nah, yang aku rasain 1 atau 2 hari setelah ditambah permanen setelah perawatan itu memang kurang nyaman dipakai makan. Kalau aku pribadi ya. Tapi setelah itu ya makan apa aja enak sih, kayak udah nggak berasa apa-apa lagi gitu, kayak udah gigi biasa aja. Dipakai ngunyah nyaman, nggak ada rasa nyeri nyut-nyutan gitu kan. Kalau misalkan pas sebelumnya itu ada rasa nyut-nyutan ya, nyeri gitu kalau misalkan sebelum di PSA. Untuk foto sesudah di PSA-nya bakal aku masukin di sini ya. Setelah tambal permanen dan setelah perawatan saluran akar gigi 1 hari 2 hari kemudian memang rasanya nggak nyaman, bukan sakit ya, lebih ke nggak nyaman gitu kalau dipakai makan. Tapi ya 3 hari setelah hari ketiganya udah nyaman banget. Pokoknya kalau misalkan teman-teman nih ngerasa kayak memang butuh penanganan buat ke dokter gigi, giginya berlubang, itu jangan ragu banget ya buat ke dokter gigi buat diperiksa kondisi giginya. Untuk cerita sebelum dan sesudah PSA sampai sini aja, memang cukup singkat ya. Tapi aku ngerasa memang aku harus cerita soal ini karena di sebelumnya ya belum diceritain gitu. Dan semoga juga bisa jadi masukan buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau PSA semangat ya. Kalian pasti bisa kok.
demi kesembuhan gigi kalian ya, supaya nanti bisa enak lagi nih dipakai makan kayak aku gitu. Terus buat teman-teman yang udah PSA boleh banget nih sharing pengalamannya ya, supaya teman-teman yang mau PSA jadi nggak takut atau jadi nggak bingung gitu. Pokoknya bener-bener welcome banget nih buat teman-teman semua ya. Dadah, makasih ya.